Tapi dari momentum ke momentum terus tidak pernah ada perubahan apa-apa. Apa Ya. yang salah menurut Bung Vincent? Kesadaran bahwa ini memang ya sudah waktunya, enough is enough Enough gitu. is enough. Itu komitmen itu yang menurut saya harus kita bangun. Teman-teman media itu harus terus memberitakan soal ini secara masif begitu ya. Kemudian teman-teman CSO terutama yang berfokus pada isu korupsi, isu peradilan itu juga harus mendesakkan ini secara masif. Kemudian ya kami yang ada di lembaga-lembaga negara juga kemudian harus berkomitmen dan betul-betul menganggap bahwa enough is enough. Memang ini sudah waktunya. Ada sosok-sosok yang luar biasa dan bukan hanya berintegritas untuk pribadi mereka, mereka juga sebagian bahkan seperti membentuk generasi begitu, Mas. Mmm, Jadi membangun generasi hakim yang lurus. Nah, kita berharap suatu saat hakim-hakim semacam ini itu akan mendapatkan posisi yang lebih strategis dan kemudian bisa ambil peran yang lebih strategis. Itu momentum yang juga menurut saya penting untuk tidak dilewatkan adalah peningkatan kesejahteraan hakim yang baru saja setujui ya, undangkan oleh pemerintah begitu. Ini waktunya kita, untuk kemudian menagih kepada mereka, publik untuk menagih kepada mereka. oke, jumpa lagi di Back to BDM untuk omong-omong politik dan hukum. Ya, semoga obrolan ini mencerahkan bukan menimbulkan kesesatan dengan narasumber-narasumber pilihan. Tema hari ini yang lagi heboh sebetulnya ditemukannya uang cash ya, uang cash 1 miliar dan emas 51 kilogram di sebuah rumah di Jakarta, yang kalau ditotal jumlahnya sekitar 1 triliun. Luar biasa menyimpan uang cash 1 triliun dan itu terkait dengan apa yang disebut sebagai mafia peradilan atau judicial corruption atau judicial buying hingga putusan-putusan itu bisa dibeli dengan kekuatan uang dan itu adalah alat bukti. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus itu, itulah yang akan saya obrolkan dengan, anggota Komisi Yudisial yang punya tugas mengawasi kekuasaan kehakiman. Namanya Binsyad Gaddafi. Bang, gimana kabar? Baik, alhamdulillah Mas, Sehat ya? sehat. Ya, Binsyad ini, mengambil masternya di Washington dan mengambil S3-nya bertema soal peninjauan kembali di Tilburg di Belanda. Nah, sekarang menjadi wakil ketua Komisi Yudisial. Bang Binsyad, Anggota Komisi oh Yudisial, anggota, sorry, iya, anggota dikoreksi, anggota Komisi Yudisial oke, sebagai komisioner Komisi Yudisial, komisioner ya, ya, betul, komisioner Komisi Yudisial. iya, Kaget nggak sih ketika ditemukan uang cash hampir 1 triliun di sebuah rumah di Jakarta dan itu menjadi barang bukti ya? heeh. Kalau dikatakan kaget sih sebenarnya tidak Tidak? juga ya, Mas, ya, karena kan beberapa tahun yang lalu atau beberapa tahun belakangan ini itu sudah ada beberapa kasus yang diungkap ya oleh penegak hukum. Terakhir itu oleh KPK pada saat melakukan OTT terhadap hakim agung ya, dan beberapa hakim justisial, termasuk juga para pegawai di Mahkamah Agung gitu, terkait dengan pengurusan suatu perkara, Mmm, transaksi, outcome dari proses memeriksa dan memutus di Mahkamah Agung begitu. Jadi memang, sudah ada indikasi-indikasi semacam itu yang sangat kuat gitu ya, dan memang seharusnya, ditindaklanjuti dengan langkah yang betul-betul revolusioner gitu. Cuma sepertinya itu belum sempat terjadi, makanya saya rasa ini kita berharap betul dengan Ketua Mahkamah Agung yang baru Pak Sunarto gitu ya, untuk mengambil langkah-langkah yang lebih strategis, lebih terstruktur begitu ya, dan mungkin ya lebih keras gitu ya mmm, terhadap, praktek-praktek penyimpangan di Mahkamah Agung gitu. oke. 1 triliun Iya, uang cash, emas 51 kilo. iya. Bacaan Anda sebagai komisioner komisional, kenapa itu disimpan di rumah?
Ya, itu membuktikan, beberapa indikasi yang selama ini memang selalu muncul sebagai rumor, Mas. Hmm, Jadi saya rasa teman-teman yang bergiat di lingkungan peradilan begitu ya, baik sebagai aktivis maupun mereka yang berpraktek gitu ya, itu suka mendengar ya, rumor-rumor mengenai praktek pengurusan atau transaksi perkara begitu. Dan ini memang juga pada akhirnya mengkonfirmasi bahwa, pengurusan perkara, transaksi perkara, eee, proses untuk atau upaya untuk mengatur putusan, itu selalu melibatkan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan peradilan hmm. dan umumnya memang non-hakim Non-hakim. non-hakim karena, dianggap mereka bisa lebih leluasa begitu ya Hmm, dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berperkara, termasuk juga kemudian menyalurkan hasil komunikasinya kepada, hakim-hakim tertentu begitu. hmm. Dan, ini juga mengkonfirmasi ya rumor yang selama ini berkembang bahwa ya untuk menghindari deteksi dari penegak hukum, dari berbagai lembaga yang kemudian punya kewenangan ya untuk mengendus adanya transaksi mencurigakan seperti KPK dan PPATK, itu transaksinya dilakukan dalam bentuk cash begitu. Oke, jadi uang dikumpulkan sampai 1 triliun itu memang digunakan untuk agar tidak terdeteksi PPATK, kira-kira Betul, logikanya begitu? kurang lebih seperti itu kurang Oke. lebih seperti itu. Jadi memang transaksinya umumnya cash, termasuk di kasus korupsi KSP Intidana yang waktu itu ada OTT KPK itu juga transaksi baik ke pegawai pengadilan, pegawai Mahkamah Agung yang di awal ya, di pintu awal masuknya suap tersebut, bahkan yang kemudian pada akhirnya diterima oleh, hakim agung, itu juga, dalam bentuk cash gitu. Oke. Jadi kalau konstruksinya dari Bung Binsyad dari telaah dari Komisi Yudisial ZR ya, ini memang semacam broker ya? Broker perkara ya, perantara antara pihak yang berperkara dengan hakim-hakim di Mahkamah Agung gitu? Iya, tanpa mendahului bermaksud untuk mendahului proses penegakan hukum, pemeriksaan perkara ya, penyidikan lebih lanjut, saya rasa itu yang kemudian bisa kita baca, Mas. Oke. Ya. Tapi saran Anda sebagai ahli hukum gitu, uang 1 triliun, Hmm, emas 51 kilo ya. gitu, itu seharusnya diapain uang itu sekarang? Nah, ini juga yang sebenarnya jadi titik lemah dari para broker perkara ini, Hmm, para mafia, para maklar perkara begitu. Karena orang kalau sudah ambil resiko sebegitu besar ya, dan sudah capek-capek berlelah-lelah, saya rasa orang mengurus perkara untuk kepentingan korupsi itu juga melelahkan ya, baik secara fisik maupun secara psikis tentu saja. Ini mereka pasti nggak akan sabar juga untuk kemudian spending uangnya. spending. Jadi walaupun, transaksinya dilakukan dalam bentuk cash, tetapi, eee, dorongan untuk segera menikmati uang hasil korupsi tersebut, uang dari suap menyuap tersebut, itu pasti juga, sangat kuat begitu. Maka itu jadi titik lemah dan seharusnya jadi pintu masuk Hmm, untuk lembaga-lembaga pengawas eksternal ya, dalam hal ini seperti KPK, kemudian aparat penegak hukum, termasuk Komisi Yudisial. Walaupun Komisi Yudisial kita harus tegaskan ini Mas ya, ruang lingkup kewenangannya itu memang terbatas terbatas. pada hakim, Hmm, begitu ya. Dan kita hanya melakukan pemeriksaan etik begitu. hmm. Nah, lembaga-lembaga penegak hukum atau pengawas eksternal begitu, itu sebenarnya bisa kemudian menelusuri dari gaya hidup Oke. dari spending mereka begitu. Dan ini saya rasa cukup notorius ya orang-orang tertentu, gaya hidupnya itu, dikatakan ya, tidak relatif tidak sesuai gitu dengan penghasilan resminya sebagai aparatur sipil negara atau bahkan ketika mereka mendapatkan jabatan struktural tertentu. Nah itu sebenarnya jadi pintu masuk gitu. Oke. Jadi kalau bayangan Anda gitu, kejaksaan ini harus juga menelusuri sebetulnya, kemana uang itu keluar dan dari mana uang itu masuk? Idealnya begitu Mas, idealnya begitu. Jadi kan, kalau tidak salah ya, kita sudah ada koordinasi dengan kejaksaan gitu ya, cuma memang ini dilakukan dalam proses yang sangat hati-hati, karena kami sadar bahwa
sedang ada proses penegakan hukum dan kami harus menyediakan ruang Hmm. untuk proses penegakan hukum penyidikan sampai nanti penuntutan itu dilakukan secara leluasa begitu ya. Dan kami tetap mencoba mengkoordinasikan berbagai informasi temuan yang didapat yang kiranya kemudian membuka peluang bagi kami sebagai lembaga penegak etik untuk masuk dan ikut menelusuri. Tapi kalau menurut saya dengan apa yang sudah kita dengar sama-sama, ini pengakuan dari ZR sendiri sepertinya gitu ya, menurut pemberitaan gitu, bahwa uang yang jumlahnya fantastis tersebut sampai 1 miliar plus 1 triliun. berkilo-kilo emas, 1 triliun plus berkilo-kilo emas itu adalah hasil dari proses pengurusan perkara selama yang bersangkutan mungkin ya ada di posisi yang memungkinkan untuk melakukan pengurusan-pengurusan semacam itu sejak tahun 2012 sampai tahun 2022. Jadi 10 tahun. Artinya terbuka kemungkinan siapapun yang kemudian memberikan uang kepada ZR, ya, itu juga kemudian bisa dipanggil sebetulnya. Seharusnya bisa, Mas. Dan kepada siapa uang itu kemudian disalurkan. Betul, seharusnya bisa. Dan mungkin saya rasa lembaga penegak hukum yang sudah sangat mature ya seperti kejaksaan gitu ya, punya teknik, punya strategi dalam melakukan penyidikan untuk membongkar itu semua. Dan akan lebih bagus lagi sebenarnya apabila kejaksaan juga membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang lain, terutama dalam hal ini KPK. Walaupun kita sama-sama tahu KPK sedang ada dalam proses transisi begitu. Karena begini, Mas, biar bagaimana ya kita harus akui bahwa KPK itu punya kewenangan yang relatif komprehensif. Lebih komprehensif dari lembaga-lembaga penegak hukum konvensional seperti kejaksaan dan kepolisian. Jadi kalau kejaksaan itu hanya untuk melakukan penyidikan di perkara tindak pidana khusus begitu ya, termasuk penuntutan untuk semua perkara pidana, kalau KPK sebenarnya bisa kemudian menindaklanjutinya dengan meminta laporan harta kekayaan penyelenggara negara termasuk melakukan pemeriksaan terhadap harta yang dilaporkan Hmm. begitu. Jadi LHKPN LHKPN kemudian betul. dikaitkan dengan apakah memang LHKPN dari ZR ini memang mencapai 1 triliun. Betul, betul. Ya termasuk kalau memang kemudian ada nama-nama yang disebut itu juga bisa ditindaklanjuti dengan penyidikan termasuk juga pemeriksaan LHKPN gitu. Ini kan jaringan sebetulnya. Ini kan pasti jaringan dalam artian orang sudah saling kenal dan di antara mereka ada semacam paranoid solidarity. Ya. Semacam apa untuk menutupi Hmm. atau sejauh mana kemudian tidak membuka yang lain lah. Ya. Nah, itu kan selalu terjadi dalam konteks permainan mafia, Ya. judicial buying yang dilakukan oleh Ya. advokat atau siapapun. Ya. Ya. Gimana ngatasin itu? Saya yakin sebenarnya masih banyak kok Mas, orang-orang baik ya. Hakim-hakim yang berintegritas masih banyak. Saya ini kan anggota KY, background saya adalah praktisi hukum, walaupun saya juga mengajar begitu. Di KY kan kami ada beberapa elemen ya. Yang pertama elemen mantan hakim 2 orang, kemudian praktisi hukum 2 orang, saya berasal dari elemen ini, kemudian akademisi hukum 2 orang, dan perwakilan masyarakat 1 orang, kami ber-7 begitu. Dan sebagai praktisi hukum ya, waktu saya berpraktek saya juga kadang-kadang terkejut gitu ya, menemukan sosok-sosok hakim yang di tengah berbagai keterbatasannya dan pasti godaan maupun tekanan itu juga luar biasa gitu ya. Kemarin kita sama-sama baru dengar Ya, hakim minta banyak yang mengeluh soal kesejahteraan, itu menurut saya keterbatasan yang luar biasa dan bisa menimbulkan tekanan begitu. Tapi pada saat saya berpraktek, saya bisa menemukan kadang-kadang hakim-hakim yang betul-betul menunjukkan komitmen maupun integriti yang utuh begitu. Begitu juga ketika saya bergabung dengan Komisi Yudisial sebagai anggota. Kami kan setiap tahun paling tidak 2 atau 3 kali menyelenggarakan proses seleksi hakim agung. Untuk menyeleksi hakim agung kita harus melakukan rangkaian tes bermacam-macam, mulai dari administrasi, uji kualitas, sampai ke penelusuran rekam jejak. Nah, pada saat penelusuran rekam jejak, saya juga kadang-kadang merasa terkejut juga, Mas. Ada sosok hakim-hakim yang ya relatif sudah senior, berarti dia sudah puluhan tahun ya, minimal 20 tahun untuk eligible mendaftar sebagai calon hakim agung.
itu yang masih bisa menjaga integritasnya begitu. Hmm. Yang itu ditunjukkan dalam sikap, pandangan, visinya yang saya rasa nggak bisa dibuat-buat. Kemudian penilaian para koleganya, penilaian dari stakeholders ya, pengguna jasa pengadilan, termasuk kita juga seringkali meminta masukan dari teman-teman CSO atau wartawan-wartawan hukum yang biasa kemudian mencari berita di pengadilan. Ada sosok-sosok yang luar biasa dan bukan hanya berintegritas untuk pribadi mereka, mereka juga sebagian bahkan seperti membentuk generasi begitu, Mas. Hmm. Jadi membangun generasi hakim yang lurus. Nah, kita berharap suatu saat hakim-hakim semacam ini itu akan mendapatkan posisi yang lebih strategis dan kemudian bisa ambil peran yang lebih strategis. Sehingga wajah peradilan di mata publik tidak hanya ditampilkan oleh sisi-sisi gelap seperti yang sekarang kita bicarakan dan jadi sorotan publik begitu. Tapi juga wajah peradilan yang terang benderang, yang putih gitu, Oke. yang kemudian bisa membanggakan dan membuat kita yakin bahwa urusan-urusan hukum kita bisa kita serahkan kepada mereka untuk diputuskan dengan baik. Oke, itu kita kita coba nanti bahas di sesi Iya, berikutnya. Saya kembali kepada, ZR dan kemudian network-nya ya. iya, Itu kan ZR, sekarang sudah ditahan, ya iya, kan, belum tahu permufakatan jahat iya, atau TPPU yang akan dikenakan oleh kejaksaan. mhm, Kalau saya kembali ke pengadilan yang di Surabaya, iya, itu kan 3 hakimnya sudah diperiksa oleh KY iya, sudah diperiksa oleh KY dan sudah direkomendasikan untuk ke MKH, untuk ke Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Nah, Kehormatan apa Hakim. temuan dari KY itu yang Ya, bisa kalau yang dibagi? kemarin disampaikan memang ini thanks to berbagai, praktek transparansi juga yang sudah Hmm. dijalankan oleh, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan gitu ya. Jadi, putusan sekarang, ada 9 juta putusan pengadilan yang terupload di website, Mahkamah Agung gitu ya. Kemudian kita juga menelusuri perkara itu sekarang relatif lebih mudah karena di setiap pengadilan, itu mereka punya sistem informasi penelusuran perkara. Nah, dari situ kemudian berdasarkan keterangan dari pelapor ya, dalam hari ini keluarga korban ya, Dini Sera Afrianti, juga pihak penasehat hukumnya dan juga saksi-saksi yang kita periksa termasuk dari terlapornya, itu memang ada kayak semacam mismatch ya antara apa yang diputuskan dengan apa yang diperiksa dalam proses persidangan begitu. Itu yang, saya rasa, kemarin sudah sempat terungkap ya di dalam, komunikasi publik yang dilakukan oleh, juru bicara KY dan sebagian komisioner KY mengenai kasus tersebut. Ada pelanggaran etik di situ. Iya, 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 tentu saja, Mas. Pelanggaran etiknya apa ya? Yang kemudian bisa masuk dalam kategori pelanggaran berat gitu ya, Hmm. dan bisa dikenakan sanksi, eee, berat yaitu, yang paling tinggi pemberhentian, tetap begitu. Hmm. Tapi pada waktu itu kemudian KY tidak mencium bahwa di balik putusan bebas itu ada sesuatu? Ada Mas, ada, tentu saja informasi yang kita dapat ketika kita sudah masuk cukup dalam, itu sangat beragam gitu. Hmm. Tapi ya tentu saja kita berharap ya, karena kemampuan kita sebagai Hmm. lembaga penegak etik Hmm. itu relatif terbatas, Terbatas. tetapi itu, temuan-temuan itu kita sudah tuangkan gitu ya di dalam, berita acara maupun di dalam putusan etik yang kemudian kita rekomendasikan kepada Mahkamah Agung gitu ya. Dan kita sih sebenarnya ya sudah mengantisipasi bahwa, kalau ada langkah hukum ya, penegakan hukum terhadap, ini, ya hal yang semacam ini akan terbongkar begitu. Apa namanya, sidangnya belum ya? Sidang MKH-nya ya? Belum Mas, belum. Jadi memang, sidang MKH ini kita sedang ada, cukup banyak antrian Mas. Oh, oke. Kemarin sempat saya sekembali dari kunjungan kerja ya, itu harusnya kita bersidang tetapi sempat ditunda karena ternyata agak ada agenda pemilihan ketua Mahkamah Agung di Hmm. MA. Hmm. Karena ini kan terdiri dari, eee, majelisnya ada 7 orang, 4 orang, anggota komisi yudisial dan 3 orang hakim agung. Jadi untuk menyatukan jadwal dan lain-lain itu memang cukup cukup challenging lah begitu ya. Hmm. Tapi, kita komit antrian ini akan kita segera selesaikan dan kita berharap
berbagai usulan KY untuk dibentuknya MKH, dilakukannya pemeriksaan maupun menyediakan kesempatan bagi hakim terlapor yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang masuk dalam kategori berat dan pada akhirnya diancam dengan sanksi yang berat ya berupa pemberhentian tetap begitu, itu bisa segera digulirkan begitu. Eh, Mas Binsyat, saya ini lama sekali ya mengawali karir jurnalistik saya dari pengadilan ke pengadilan gitu, Iya, ya. Saya agak bisa mencium sebetulnya iya, sebuah proses pemeriksaan perkara, hmm, pembacaan dakwaan, pembacaan tuntutan yang ditukangin ya. iya, Ditukangin itu ya pasti ada sesuatu itu, bisa mencium gitu loh. iya, Bagi saya apa yang dikerjakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini, luar biasa berani ya. iya, Dalam arti dari tuntutan 12 tahun, kemudian dibebaskan dibebaskan, secara betul, aklamasi gitu. betul, Itu di luar nalar saya, hmm, hakim berani membebaskan itu gitu. hmm, hmm. Apa yang Anda baca dengan keberanian itu sebetulnya? Ya, ya karena itu kemudian KY, lalu melakukan pemeriksaan begitu ya, melakukan investigasi dan pemeriksaan dan pada akhirnya merekomendasikan sanksi yang, cukup berat begitu. Nah, kalau kemudian pola seperti itu saya rasa berkembang Mas. Mas Budiman jadi, wartawan yang masih ke lapangan itu mungkin udah puluhan atau belasan tahun yang lalu gitu ya. Itu berkembang, polanya udah lebih lebih marak begitu ya, udah, macam-macam gitu ya. Tapi ya itu yang kemudian memang kita harus, jeli dan kita harus pantau dan awasi gitu. Biasanya selalu terjadi adalah, putusan janggal, tuntutan janggal, itu karena ada orang besar, Ya, relatif ya, atau uang besar. ya, Mana yang paling berperan dalam kasus Surabaya itu? saya rasa, kasuistis, kalau di kasus Surabaya ya dari apa yang diungkap oleh kejaksaan, ya ternyata kan uang besar di Hmm, situ gitu ya. Walaupun mungkin di awalnya ada dugaan ini melibatkan, orang besar begitu. hmm, Tapi ya saya rasa mungkin kadang-kadang juga di kasus-kasus tertentu itu saling bercampur begitu, Mas. hmm. Tapi menurut saya ya umumnya dari kasus yang OTT KPK di Mahkamah Agung yang kemudian pada akhirnya menempatkan seorang hakim agung sebagai terpidana, beberapa orang hakim yang bekerja di Mahkamah Agung termasuk pegawai itu, sepertinya uang besar kalau di situ. Jadi selalu ada uang besar atau orang besar di balik Betul, mafia-mafia itu ya? betul, betul. Kalau saya telusuri Mas Binsyat gitu, ide soal mafia peradilan, ya itu kan lama sekali ya. Hmm, Sudah tahun 70-an itu sudah muncul sebetulnya. ya, Kalau baca arsipnya berita Kompas itu, ya, sudah muncul hmm, mafia peradilan yang melibatkan kemudian organisasi advokat pada waktu itu memecat seorang advokat karena dituduh, menyuap, ya. gitu. Pertanyaan saya, kalau tahun 70 sudah ada terjadi mafia dan sampai sekarang 2024 masih ada gitu, sebetulnya apa yang salah dalam pemberantasan mafia, makelar kasus, atau broker, atau apapun juga, sehingga tidak ada efek jera sama sekali? Ya, kalau efek jera pada akhirnya kalau menurut saya tergantung pada, kebijakan, komitmen, maupun langkah nyata ya pemberantasan korupsi yang, eee, kadang naik turun ya, Mas, ya, berbeda-beda dari setiap generasi begitu. Mungkin ada masanya di mana, mafia peradilan itu relatif lebih terkendali begitu ya. Tentu saja sulit untuk memberantasnya secara penuh, tapi terkendali dalam artian ya, jumlahnya tidak terlalu besar, tidak terlalu marak gitu ya, mereka yang biasa melakukan mafia peradilan itu jadi lebih hati-hati begitu. Tapi ketika kemudian rezim pemberantasan korupsi, terutama perhatian terhadap judicial corruption itu melemah, maka dia akan muncul lagi. Jadi mungkin kita bisa anggap ya, mafia peradilan ini sebagai satu faktor yang memang harus jadi fokus kita terus-menerus gitu. Tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lupakan, dan kita harus kemudian selalu berusaha dengan segala upaya, dengan segala kewenangan yang kita miliki, dengan segala kontribusi yang kita bisa berikan untuk kemudian memberantasnya, Mas.
Iya, tapi problemnya Mas Binsyat, kalau hakim diadili oleh hakim gitu, Ya, polisi kadang-kadang diperiksa oleh polisi gitu, hmm, jaksa diperiksa oleh jaksa gitu hmm. kan. Apa nggak jeruk makan jeruk sebetulnya? Iya, walaupun di banyak kasus di mana hakim ditempatkan sebagai terdakwa ya, didudukan sebagai terdakwa, pada akhirnya kita juga bisa mendapatkan putusan-putusan yang menyatakan mereka bersalah dengan pidana tertentu. Soal pidananya itu memadai atau tidak dianggap kurang berat misalnya untuk menimbulkan efek jera, untuk memberi pesan yang lebih luas kepada para hakim yang lain, itu subject to debat berikutnya begitu ya, Mas, ya. Mmm, Tetapi, menurut saya ada peluang untuk hakim dengan karakter independensi yang, ya sejak awal lah mereka didoktrin, dengan itu, dididik dengan itu gitu ya, terlepas dari berbagai keterbatasan dan intervensinya, yang kemudian membuat ya pada akhirnya hakim bisa, melakukan tindakan yang juga tegas. Dan jangan lupa ada lembaga seperti Komisi Yudisial, Mas. Jadi begini, kadang-kadang ya, kita dipandang ya Komisi Yudisial itu karena kami adalah lembaga penegak etik, dipandang kurang memiliki kewenangan yang eee, ditakuti lah begitu ya. Kewenangan kami dianggap tidak terlalu efektif. Tapi sebenarnya kita bisa 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 melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin lembaga seperti KPK ya, atau kejaksaan, mereka punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Mereka bisa menggeledah, bisa, menyadap dan lain-lain gitu ya. KAI, sebagai lembaga penegak etik, tentu saja punya hambatan, bahkan, di kewenangan atau upaya paksa tertentu kita tidak tidak punya sama sekali. Meskipun di undang-undang kita bisa minta untuk, dibantu oleh penegak hukum dalam melakukan penyadapan, yang itu juga relatif problematik ya dalam implementasinya. Cuma begini Mas, eee posisi KAI sebagai lembaga penegak etik itu justru bisa dipandang juga sebagai satu kelebihan, sebagai satu luxury. mmm, Kenapa? Kalau penegak hukum itu untuk mengambil tindakan tegas kepada hakim, misalnya dalam kasus suap-menyuap, dia harus membuktikan ada uang yang mengalir, dari misalnya pihak berperkara dan diterima oleh hakim-hakim tertentu gitu ya, dan itu buktinya harus akurat betul. Sementara kalau KAI sebagai lembaga penegak etik, cukup dengan membuktikan ada pertemuan sepihak antara hakim dengan pihak-pihak berperkara, itu kita sudah bisa ambil tindakan yang cukup tegas gitu. iya, Mas Binsyat, problemnya kan bagaimana praktek yang sudah mengakar Hmm, dalam dunia peradilan ini kan bisa dipotong ya, dan memulai sesuatu yang baru. ya, Nah, dengan pola pendekatan yang seperti sekarang, ya dulu ketika saya berada di lapangan kan dipraktekkan kalau itu yang melakukan penegak hukum, hmm, tuntutan atau vonisnya bisa lebih tinggi iya 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 yang dilakukan oleh, orang biasa. iya. Tapi faktanya kan nggak terjadi itu. Iya iya, betul. Nah ini, ya memang pada akhirnya membutuhkan komitmen ya, dan saya rasa ini momentumnya tepat, Mas. Mmm, Kejadian ini terungkap hanya beberapa hari mmm, setelah Ketua Mahkamah Agung baru terpilih. mmm, Pak Sunarto ini, ya sosok yang selama ini di banyak kalangan begitu ya, dan saya kenal cukup baik ya, dianggap, punya integritas dan punya komitmen untuk menegakkan integritas. Di samping juga pengalamannya cukup lama sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan juga Ketua Kamar Pengawasan di Mahkamah Agung. Jadi, ini sosok yang menurut saya cukup promising dan, dia dipilih lewat mekanisme pemilihan di ya, antara para hakim agung dengan jumlah suara yang cukup besar signifikan. begitu ya, sehingga legitimasinya saya rasa tidak diragukan begitu. Kemudian ada momentum kejadian ini begitu ya, bahwa terungkaplah, di mata publik gitu ya, sesuatu yang selama ini seolah-olah merupakan rumor dan sulit dibuktikan, ada begitu. Dan ini diduga melibatkan transaksi perkara selama puluhan tahun. Jadi saya rasa ini jadi momentum untuk
Pak Sunarto selaku Ketua Mahkamah Agung yang baru untuk mengambil langkah tegas dan pada akhirnya juga melakukan reformasi kelembagaan di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan kita secara komprehensif. Kami di Komisi Yudisial berkomitmen dan bersedia untuk mendukung langkah-langkah baik untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas selain independensi lembaga peradilan kita. Oke. Momentum. Kalau saya mengamati pemberitaan berbagai media, ya, mulai dari kasusnya dululah, kasus terungkapnya rekaman sadapan KPK Ya, dengan kepolisian yang mengkriminalisasi Bibit Chandra gitu kan. Kemudian dalam kasus Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra gitu kan. Dan kemudian sekarang dalam kasusnya Edward Tanur gitu. ya. Hampir semua media juga mengatakan ini momentum Hmm, untuk membersihkan. hmm, Tapi dari momentum ke momentum terus tidak pernah ada perubahan apa-apa. Apa ya. yang salah menurut Bung Vincent? Ya, kesadaran bahwa ini memang eh, ya sudah waktunya, enough is enough Enough gitu. is enough. Itu komitmen itu yang menurut saya harus kita bangun. Teman-teman media itu harus terus memberitakan soal ini secara masif begitu ya. Kemudian teman-teman CSO terutama yang berfokus pada isu korupsi, isu peradilan itu juga harus mendesakkan ini secara masif. Kemudian ya kami yang ada di lembaga-lembaga negara juga kemudian harus berkomitmen dan betul-betul menganggap bahwa enough is enough. Memang ini sudah waktunya. Hmm. Dan saya rasa optimisme itu memang kita harus selalu bangun, Mas, dari waktu ke waktu. Terlepas dari tantangan seberat apapun yang kita hadapi gitu ya. Terlepas dari fakta atau kenyataan pada akhirnya mungkin hanya sebagian kecil dari komitmen tersebut yang bisa terrealisasi. Cuma itu harus kita bangun dengan langkah nyata saya rasa. Oke. Enough is enough. Nah, untuk menginafkan praktek-praktek seperti ini, Bung Vincent yakin dengan sistem yang ada itu kemudian itu bisa berhenti? Bersih-bersih di Mahkamah Agung itu mutlak dilakukan gitu ya. Bagaimana cara bersih-bersih di Pak Mahkamah Agung? Sunarto selaku Ketua Mahkamah Agung tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. Hmm. Beliau ya ibaratnya kepala dari sebuah lembaga negara begitu ya. Dalam hal ini Mahkamah Agung, lembaga peradilan, itu tentu saja membutuhkan tim Hmm. yang kuat begitu ya. Ada pimpinan Mahkamah Agung gitu ya. Memang ketua Mahkamah Agung itu dipilih oleh para hakim agung lewat suatu sidang pleno begitu ya, rapat pleno. Kemudian ada 2 wakil ketua Mahkamah Agung yang membawahi isu yudisial dan membawahi isu non yudisial. Ini juga dipilih oleh para hakim agung. Tetapi ada ketua-ketua kamar di Mahkamah Agung ya, yang ini diisi oleh hakim agung dengan pembidangan-pembidangan spesifik yang kemudian mereka bisa diangkat ya, ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung. Di samping tentu saja Mas, para pengisi jabatan-jabatan struktural terutama yang strategis yang kemudian peluangnya untuk berkomunikasi dengan hakim, memberi pengaruh kepada hakim itu sangat besar. Dia harus diseleksi secara ketat dan hanya bisa diisi oleh orang-orang pilihan. Ya kita ambil contoh saja ini Pak ZR ini kan dulunya adalah pejabat Hmm. setingkat eselon 1 di Ya. Mahkamah Agung selaku Kepala Badan Litbang Diklat begitu ya. Hmm. Kemudian sebelumnya ada Pak Hasbi Hasan Ya. yang merupakan sekretaris Mahkamah Agung. Hmm. Sebelumnya lagi ada Pak Nur Hadi. Nur Hadi yang Hmm. merupakan sekretaris Mahkamah Agung. Hmm. Kemudian ada juga posisi-posisi tertentu yang mungkin lebih rendah tetapi juga ternyata punya pengaruh untuk melakukan memfasilitasi adanya mafia peradilan. Nah, ini semua ada di bawah kewenangannya Ketua Mahkamah Agung Iya. dan harusnya itu betul-betul dicek lagi integritasnya, termasuk kalau yang waktu itu sempat dibicarakan dan seharusnya bisa lebih serius dilakukan adalah minta mereka semua untuk melaporkan harta kekayaannya, kemudian lakukan pemeriksaan, Hmm. verifikasi, klarifikasi terhadap harta kekayaannya. Periksa semua gaya hidup dan lain-lain. Itu saya rasa bisa jadi salah satu langkah awal yang Itu sebagai instrumen untuk pembersihan Mahkamah Agung. betul.
betul. Kalau LHKPN, bukankah seharusnya mereka sudah lapor LHKPN? Sudah lapor, Mas. Cuma kalau antara lapor ya, kemudian dengan, Tindak lanjut? eee kesesuaian Hmm, laporan itu suatu hal yang berbeda begitu. hmm, Lapor mungkin ya proses administrasi, semua yang ya ada lapor. dilaporkan begitu. Tapi untuk memastikan bahwa apa yang dilaporkan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak, itu perlu dilakukan pemeriksaan. Terutama kalau sudah ada indikasi, Iya, indikasi gaya hidup yang iya. mewah, yang tidak sesuai dengan profil jabatan, penghasilan, dan lain-lain gitu ya. Atau ya terlibat dalam pusaran permainan perkara semacam ini. Mas Dinsyah kan udah banyak banget ya, tadi ada Nur Hadi Ya, sebagai sekretaris, lalu mhm, siapa? Hasan, Hasbi Hasan. Hasbi Hasan, ya kan. Kemudian sekarang, ZR ya, ZR itu, namanya adalah Sarofrikar, Ya, ya kan. mhm, Ada Hakim Agung Gasal Basaleh, ya, ya, ada Hakim Agung Dimyati Sudrajat. iya. Seberapa parah sih tingkat kerusakan di Mahkamah Agung itu? Eee, ya di semua lini Mas, itu terjadi. Di semua Jadi lini? di level hakim agungnya, kemudian di level pejabat strukturalnya, lalu di level panitera. Jadi kalau panitera ya, PP itu di Mahkamah Agung itu diisi oleh hakim, Mas. Mmm, Jadi biasanya hakim di tingkat pertama, yang kemudian mereka menjadi hakim justisial iya, di Mahkamah Agung dan ditugaskan untuk membantu para hakim agung sebagai asisten atau panitera pengganti. Juga di level pegawai, mmm, yang umumnya rata-rata ya masuknya dari pegawai gitu, pintu masuknya dari dari pegawai. pegawai. Karena mereka ya tentu saja punya fleksibilitas yang lebih eee, tinggi begitu ya untuk melakukan komunikasi, apalagi panitera ya, dengan pihak-pihak berperkara begitu, dan mereka tidak diawasi oleh lembaga seperti KY, jadi mereka diawasi secara internal oleh Ah, Mahkamah Agung dan ya mereka kemudian ada di dalam tim yang kemudian ya bisa mengkapitalisasi ya informasi dari tim tersebut, yang terkait dengan penanganan perkara gitu, yang mmm, kemudian ya bisa dikomersialisasikan begitu. iya. Kalau banyak usulan dari kalangan aktivis mengatakan, ya udahlah diseleksi ulang sajalah, Hmm, ya agar menimbulkan tadi melalui instrumen LHKPN, lalu melalui seperti apa yang memang nggak nurut, out dan memulai sesuatu yang baru atau meniru model Georgia. Ya udah presiden yang kemudian memecat saja hmm, orang-orang itu hmm. dan kemudian mengawali sesuatu yang baru, meskipun regulasinya pas belum ada. Ya, ya. Ya, yang mungkin dilakukan memang untuk memberhentikan ya seorang hakim gitu, itu selain, proses penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, kemudian, penegakan hukum, terutama apabila nyatakan bersalah, dalam suatu tindak pidana, termasuk juga, ada kriteria lain begitu ya, seperti alasan kesehatan gitu ya, yang kemudian membuatnya tidak bisa bertugas gitu ya, secara, sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Jalan keluar itu, belum ada payung hukumnya dan kalau saya menganggap Mas, ada cukup banyak juga kok hakim kita, termasuk, para hakim agung itu yang, integritasnya itu mumpuni, Justru itu, Mas, justru karena diunggulkan ada begitu. banyak hakim-hakim yang baik, Ya. biarlah hakim-hakim baik ini yang memimpin. Oh ya, saya setuju kalau itu Kan harus ada proses reseleksi atau betul, proses ya, reselection itu. iya. Nah, mekanismenya ya harus melalui berbagai ketentuan yang ada di Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya termasuk penegakan kode etik atau kalau misalnya ada indikasi tindak pidana, maka dilakukan penegakan hukum dan, beberapa kriteria yang ketat yang lain. Kalau Ap saya setuju, kalau misalnya kemudian ada bukti-bukti yang disampaikan kepada kami sebagai contoh, di kasus ini ya, kasus ZR, kemudian ketika ada disebutkan, ada yang mengalir, dicurigai mengalir ke Mahkamah Agung, itu sedang kita telusuri gitu. Dan kalau memang ada bukti yang memadai gitu ya, bukti yang, kuat,
kita tidak segan-segan untuk kemudian menindaklanjutinya dengan proses pendisiplinan gitu, Mas. Kenapa saya menjadi sangat emosional, Bung Binsyat, itu kan hakim itu kan ketika dia memutuskan, Ya, itu kan irah-irahnya kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. betul betul. Nah, kalau kita pada kasus Surabaya, itu kan tidak lagi kepada Tuhan, tapi Iya kepada keuangan yang maha kuasa gitu. iya Dan iya. itu menjadi praktek yang terus terjadi dan terjadi, Mhm, dan kemudian ditangani dengan pendekatan yang sangat formalistik. iya Diadili, diperiksa, dituntut, dan lain sebagainya. Ya, kemudian berulang lagi gitu. iya Kalau tidak ada sebuah langkah yang cukup berani untuk memotong lingkaran setan itu, gitu. iya. Gimana? Nah, eee, tadi ada satu momentum tambahan sebenarnya untuk Pak Narto, Ya, selaku Ketua Mahkamah Agung yang baru, membentuk semacam tim ya, gitu ya, pimpinan yang hmm, solid, yang punya value sama, komitmen terhadap integritas sama gitu ya, kemudian juga memastikan pejabat-pejabat yang ada di bawahnya mengisi struktur dari organisasi Mahkamah Agung diisi oleh orang-orang yang baik, berintegritas, punya komitmen yang sama juga. Itu momentum yang juga menurut saya penting untuk tidak dilewatkan adalah peningkatan kesejahteraan hakim yang baru saja setujui ya, undangkan oleh pemerintah begitu. Ini waktunya kita, untuk kemudian menagih kepada mereka, publik untuk menagih kepada mereka. Anda punya keluhan terhadap kesejahteraan, kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan kemarin termasuk cuti bersama dan kemudian keluhan mereka, aspirasi mereka lalu disambut dengan baik termasuk oleh Komisi Yudisial, kita ikut menyuarakan, kita ikut mendorong dan pada akhirnya disetujui ya, yang menggunakan uang tentu saja uang pajak rakyat begitu ya, dengan kenaikan yang ya cukup signifikan gitu ya, sekitar 40%. Itu waktunya juga untuk kita menagih kepada mereka dan yang saya salut ya dari teman-teman, hakim muda terutama yang kemarin hmm, memperjuangkan kesejahteraan tersebut ya, menyikapi kasus PN Surabaya ini gitu. Mereka kemudian melakukan otokritik gitu, bahwa oke, kami, kemarin baru mengupayakan kesejahteraan kami dan, upaya tersebut berhasil, dengan kenaikan begitu ya, dan, kami tahu ada kejadian seperti ini, kami sangat menyayangkan, bahkan mereka kemudian mendorong untuk sesama hakim untuk lebih berani dalam melaporkan berbagai praktek penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum hakim tertentu. Termasuk saya dengar IKHI, ya. lewat ketuanya juga membuat statement keras yang ibaratnya seperti kemudian ya betul-betul membuat komitmen baru gitu untuk, bersih-bersih di kalangan mereka. Sambil minum, Mas Iya, Binsyat. Mas. Jadi gini, kalau saya sih lihat, berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang mafia peradilan gitu, sebetulnya, ya semuanya akan bereaksi gitu, menindak tegas, menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku, itu kan selalu Ya menonaktifkan sementara dan lain ya. sebagainya gitu. Hmm Tapi terus berulang. hmm. Di sinilah yang kemudian berpikir enough is enough dalam arti ya membentuk tim, melibatkan orang luar, ya bersihkan, Ya, agar orang-orang baik itu bisa naik ke atas. betul Kalau betul, enggak Mas. mereka akan terjebak pada solidaritas paranoid, saling melindungi di antara mereka Betul sendiri. betul, Mas. Dan, salah satu instrumen yang paling strategis menurut saya ya LHKPN dan pemeriksaan LHKPN. Jadi ibaratnya kalau Ketua Mahkamah Agung itu dan didukung oleh Presiden terpilih Iya Prabowo Subianto ini menjadikan momentum, iya ya katakanlah ini bisa berkolaborasi membentuk tim bersama, iya, terdiri dari Hakim Agung, terdiri dari Komisi Yudisial, terdiri dari KPK, terdiri dari masyarakat sipil, iya. untuk melakukan audit secara keseluruhan dan Mmm, menemukan yang memang tidak mau ikut dalam sebuah gerakan pembersihan, silahkan kemudian keluar, sehingga memberikan ruang kepada hakim-hakim yang masih idealis itu untuk muncul dalam tampuk kekuasaan. iya betul betul saya setuju dan, langkah-langkahnya harus komprehensif. Jadi tidak cuma soal memberantas korupsi begitu ya, yang itu sebenarnya juga jadi PR besar, sudah kurang apa upaya kita untuk memberantas korupsi, tapi nyatanya korupsi masih terjadi, termasuk di lembaga peradilan.
Tapi yang juga paling penting adalah membentuk enabling environment, sistem kerja, budaya kerja yang kemudian menutup apa, ketat mungkin begitu ya, peluang terjadinya korupsi. Misalnya soal peluang intervensi bagi para hakim, Mas, itu, jadi masalah kalau menurut saya. Kemarin kita dengar ya, para hakim mengeluh, terutama hakim-hakim muda ya, soal kesejahteraan. Tetapi sebenarnya kalau kita cermati ya, berbagai rapat dengar pendapat atau konsultasi atau apa, curahan aspirasi mereka ke berbagai pihak termasuk ke Komisi Yudisial. Ada hal-hal yang sifatnya lebih fundamental dan struktural yang juga jadi keluhan mereka. Salah satunya adalah sistem mutasi dan promosi Mmm, hakim mmm, yang memang sekarang masih belum terlalu jelas dan belum terlalu baik. Jadi hakim, Mas, itu mengikuti dari dulu yang saya dengar dan sepertinya masih diterapkan seperti sekarang sekarang begitu ya, itu mengikuti pola mutasi seperti obat nyamuk, Mas. ya. Jadi hakim harus berkarir mulai dari pinggiran dulu gitu ya, daerah terluar, terpencil gitu ya, untuk kemudian muter-muter kemana baru bisa masuk ke pusat, ibaratnya ya mendekati Mahkamah Agung, mendekati ibu kota dan dengan karir yang lebih baik begitu. Ini menurut saya sudah harus kita, tinjau ulang begitu. Oke. Karena dengan sistem mutasi yang semacam itu, apalagi tanpa ada kriteria dan prosedur yang jelas seperti sekarang, itu membuka peluang pada hakim untuk diintervensi, bahkan dari internal, Iya, begitu Mas. iya. Ada satu usulan lagi, Mas Binsyad, adopsi sistem juri, dalam tanda petik, Hmm, ya. Dalam arti ketika berhadapan dengan kasus-kasus besar seperti ini, ya, ada hakim juri, semacam hakim ad hoc ya, temporer, ya, yang ikut memeriksa nanti si ZR ini, hmm, memeriksa si 3 hakim itu. Kalau enggak hmm, nanti akan jeruk makan jeruk itu. ya. Saya, termasuk orang yang tidak, tertutup Mas, pada berbagai gagasan pembaruan peradilan, demi mencapai Mmm, peradilan yang ideal, yang lebih baik, yang kita cita-citakan begitu ya. Itu satu usulan yang menurut saya layak untuk di-assess, dikaji secara mendalam gitu ya. Ada usulan-usulan lain, misalnya, kenapa kemudian menerapkan, sistem majelis? mmm, Kenapa tidak lalu, diterapkan hakim tunggal? iya, Misalnya untuk perkara-perkara tertentu, mmm, kita awali dari situ gitu ya. Sekarang kan juga di Perdata sudah ada mekanisme gugatan sederhana, mmm, di mana hakim yang memeriksa di awal itu adalah hakim tunggal, kemudian ibaratnya keberatan, kalau ada keberatan terhadap putusan hakim tunggal itu, diajukan ke pengadilan yang sama dengan hakim majelis, di mana hakim tunggalnya tidak termasuk begitu. Ada yang menganggap bahwa dengan sistem majelis yang ada saat ini, kemudian hakim kita itu jadi bisa bersembunyi di balik kolegialitas. iya, Jadi akuntabilitasnya terhadap putusan itu jadi semu. iya, Tidak jelas suatu putusan itu kemudian siapa yang berperan paling besar dari iya. para anggota majelis gitu. Karena kalau kemudian kita anggap seharusnya ketua majelis, nyatanya di banyak pengadilan prakteknya tidak seperti itu. Dan hal-hal lain seperti dissenting opinion yang kemudian bisa lebih didorong gitu. Jadi saya rasa gagasan-gagasan semacam itu layak untuk kemudian kita uji secara mendalam dan kita harus terbuka terhadap itu. Kalau memang dari assessment yang profesional, yang mendalam itu kita yakini kemudian akan berujung pada sesuatu yang lebih baik. Karena gini, saya berbincang dengan banyak orang, termasuk kalangan hakim juga, Ya, ya. ZR, Zarov Rikar ini kan bermainnya sudah cukup lama. ya, Jaringannya di kalangan advokat, hmm, jaringan di kalangan hakim, itu juga sudah banyak. ya, Nanti ketika diadili, ya akan bertemu dengan jaringan-jaringan itu juga. hmm, Sehingga terbesitlah pemikiran gitu, mengadopsi sistem hakim ad hoc orang luar yang diangkat hakim ad hoc untuk mengadili itu hanya dalam kasus itu, hmm, bukan ad hoc yang kemudian selama-lama jadi hakim ad hoc. hmm, Jadi harus ada orang luar yang dilibatkan menjadi pengadil gitu, sehingga lebih punya kebebasan, lebih punya keleluasaan, semi juri gitu kan. hmm, Tetapi ada hakim-hakim aslinya juga gitu loh. ya, Itu untuk menumbuhkan lagi kepercayaan publik terhadap
peradilan dalam kasus mafia ini. Iya, ada gagasan lain seperti forum privilegiatum. Hmm, Jadi untuk apa, peradilan terhadap pejabat-pejabat publik yang dianggap punya pengaruh, hmm, punya kekuasaan besar begitu, itu dilakukan oleh Mahkamah Agung langsung, gitu ya, oleh hakim-hakim agung terpilih yang harapannya relatif apa, ya jauh ya dari potensi intervensi. Tapi yang soal itu, saya rasa layak untuk kemudian dibahas begitu ya. hmm. Karena kalau misalnya ini nanti bergulir dan, tentu saja ini akan jadi kasus tindak pidana korupsi, sebenarnya sudah akan ada hakim ad hoc yang duduk di dalam majelisnya begitu. Dan kalau kekhawatiran soal kemudian apa, majelisnya itu terdiri dari orang-orang yang bisa jadi ya, akan ada di bawah pengaruh dari terdakwa, saya rasa ini tugas dari pimpinan pengadilan dan instruksi dari Ketua Mahkamah Agung untuk memastikan proses seleksi majelisnya itu dilakukan, dengan baik dengan mempertimbangkan hal-hal tadi. Kayak sih berprinsipnya kadang begini, kasus seperti ini kan bukan pertama kalinya Iya, terjadi, iya, ya, dan diadili dengan sistem dan mekanisme yang sama, iya, dan itu akan terus berulang. mhm, Sehingga, sesuatu yang dikerjakan dengan mekanisme yang sama hasilnya akan sama saja gitu loh. iya, Sehingga saya seorang eksakta, mhm, sehingga saya berpikir harus pakai cara lain agar mhm, hasilnya bisa berbeda gitu loh. mhm, Nah, mhm, tapi dengan pikiran yang sangat formalistik itu kan tertutup. iya, Ya ikutin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku akan begitu terus, hasilnya akan begitu gitu loh. mhm, Nah, di sini kan kebutuhan keberanian dari Ketua Mahkamah Agung, mhm, keberanian dari Pak Prabowo mhm, untuk menggunakan momentum ini betul-betul untuk bersih-bersih dalam arti tindakan, iya, bukan dalam arti retorika gitu. Nah, mhm, ini yang perlu dicari jalan karena kalau 1 triliun uang disimpan dari pengumpulan perkara, itu sudah sangat-sangat luar biasa sebetulnya kalau itu betul. tidak bisa diselesaikan dengan cukup baik. Betul, betul. Ya, saya setuju, bahwa harus ada kebijakan yang out of the box ya, Hmm. yang tidak biasa-biasa saja Bahkan karena without the box. bukan ya, ya betul, without the box. Itu, terminologi baru yang saya dapat dari Mas Iya. Budiman tuh. Tapi maksud saya, ini nggak boleh Hmm. diperlakukan sebagai business as usual gitu. Iya. Kalau memang akan ada apa, inovasi-inovasi tertentu untuk memperkuat akuntabilitas prosesnya begitu ya. Saya rasa ya selama kemudian itu difasilitasi ya dengan kerangka hukum yang, semestinya, bisa kita bicarakan itu, Mas. Dan yang agak aneh sebetulnya kekuatan partai politik juga tidak bersuara apa-apa, Hmm, minimal sampai sekarang, hmm, ya kan? DPR-nya juga diam, hmm, minimal sampai sekarang. hmm, Saya tidak tahu diam itu dianggap sebagai, ya itu urusan bukan urusanku lah, bukan sesuatu yang cukup berat lah, atau apa, nggak tahu juga hmm, sebetulnya. hmm, Hanya memang CSO yang punya kepentingan dalam dalam hakim inilah yang kemudian berteriak-teriak, ya, betul, seperti enough is enough. betul, Ini ada uang besar, ada orang besar di balik itu semua yang kalau tidak betul, bisa di diselesaikan dengan kekuasaan ya akan terus berulang gitu. iya. Ya, mari kita berharap bahwa ini mungkin karena masih konsolidasi awal begitu, karena, kasus, apa, Gregorius Ronald Tanur itu juga kemarin kan sempat diangkat juga oleh apa, anggota DPR begitu ya, dan ya kita lalu juga melakukan rapat konsultasi juga di, depan Komisi 3 DPR, tapi yang lalu gitu ya. Jadi ya kalau kemudian mau berprasangka baik ya ini mungkin masih konsolidasi awal dan barangkali pada waktunya, sikap-sikap yang semestinya akan dikeluarkan gitu, termasuk langkah-langkah konkret yang Ya perlu khawatirnya lost diambil. momentum sih. Betul, betul, saya Jadi setuju, kalau menempa besi ya pada saat dia panas gitu loh. saya setuju, Sehingga momentumnya tidak pernah hilang. saya setuju. Ya. Ya, dalam ruang lingkup Ya. kewenangannya DPR, dalam hal ini, pengawasan, legislasi, termasuk juga penganggaran gitu ya. Hmm. Kalau yang selama ini kami suarakan penguatan KY, Mas, karena, kita tahu KY berdiri pada tahun 2004, operasional pada tahun 2005, kemudian sejak saat itu berbagai upaya dilakukan, judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Hmm. judicial review ke MA, termasuk juga ada kriminalisasi yang Hmm. sempat terjadi kepada 3 orang ya, komisioner KY di periode sebelum saya. Jadi memang ada hal-hal yang juga perlu dibenahi gitu. Dalam artian ya kalau memang mau membentuk lembaga pengawas eksternal seperti KY, ya kuatkan gitu, Ya. bikin efektif, kasih
imunitas yang memadai, kasih kewenangan yang semestinya begitu. Yang ditangkap oleh orang awam, Mas Binsyad, memang Hakim memang selalu mengedepankan independent judiciary, Ya, ya, kemerdekaan kekuasaan kehakiman. ya, Tapi kan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu kan seakan-akan mereka tidak ingin dikontrol hmm, oleh kekuatan politik, hmm, oleh eksekutif. hmm, Tapi yang berpotensi untuk mengganggu kemandirian kekuasaan kehakiman bukan kapital, hmm, modal. Uang hmm, ini kan terbukti juga mengganggu kan? iya, iya. Nah, ini juga jadi satu catatan ya yang cukup serius untuk diadres oleh pimpinan MA di bawah komando Pak Narto gitu ya. Eh, Selama ini kan Mahkamah Agung sangat ini ya dalam artian menjaga betul teritorinya Hmm, supaya tidak diintrusi oleh pihak eksternal. Dalam ya, hal ini termasuk Komisi Yudisial gitu ya. ya. Ada dua sebenarnya sumber ketegangan yang terjadi selama ini antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, Mas. Yang pertama adalah ketika KY dalam melakukan pengawasan dianggap masuk Hmm, terlalu jauh kepada putusan ya, hakim atau isu teknis yudisial karena ya. dianggap itu mengganggu Kemandirian. independensi hakim. Dan yang kedua, sumber ketegangannya itu adalah ketika KY dalam menyikapi ya berbagai kejadian, berbagai isu gitu ya, termasuk berbagai momentum, itu dianggap terlalu jauh masuk ke urusan rumah tangga, peradilan gitu ya, urusan administrasi dan manajemen peradilan. Itu juga yang menjadi dasar kenapa 3 orang komisioner sebelum saya itu sempat dikriminalisasi begitu. Nah, untuk yang poin pertama ya, kalau memang KY tidak berwenang ya untuk melakukan penilaian, termasuk menilai benar salahnya pertimbangan hakim dalam putusan, dan itu adalah kewenangan dari pengadilan yang lebih tinggi, maka harus dibuat tata cara yang tepat supaya ketika hakim yang memutus dengan pertimbangan yang sangat buruk, dengan kualitas putusan yang sangat dipertanyakan, melanggar standar-standar yang ada, itu perlu ada implikasinya Hmm, terhadap hakim yang bersangkutan gitu. Dalam bentuk apapun termasuk pembinaan gitu. hmm. Nah, selama ini seolah-olah kalau sudah dikemas dalam putusan gitu ya, berbagai pelanggaran itu seolah-olah ya sudah dengan demikian terlindung oleh independensi. Walaupun Komisi Yudisial mencoba untuk tidak sekaku itu, kami tetap menganggap bahwa kami bisa menilai putusan untuk kemudian jadi pintu masuk dalam menelusuri dan membuktikan adanya pelanggaran perilaku di balik putusan tersebut begitu, Mas. Iya, yang saya tangkap itu kemandirian kekuasaan kehakiman itu dari kekuatan eksekutif. Ya, Tapi kan dalam fakta-fakta empirik mengatakan kemandirian kekuasaan kehakiman kan diganggu oleh kekuatan kapital kan, ya, kekuatan modal, iya, kekuatan uang lah, hmm, yang seharusnya divonis dibebasin, kan itu hmm, kekuatan uang. iya. Tapi tidak pernah ada independensi itu hanya dari satu sisi aja, dari kekuasaan eksekutif, tidak pernah ada independen dari kekuatan kapital. Bentengnya di mana itu? Ya, bentengnya penegakan hukum, Hmm. pemberantasan korupsi, Mas. Makanya di berbagai momentum, terutama ketika kami ya harus berkoordinasi erat dengan KPK pada saat KPK misalnya mengungkap satu peristiwa korupsi di peradilan, kami mendorong supaya KPK mohon Anda kasih prioritas yang lebih kuat terhadap isu judicial corruption. Karena kewenangan yang dimiliki oleh KPK sedemikian komprehensif, termasuk melakukan penyadapan dan lain-lain yang pada akhirnya itu bisa membongkar tindak pidana korupsi yang terjadi dan bisa menjadi preventive measures terhadap tindakan korupsi yang mungkin akan terjadi begitu. Oke. Mas Binsyad, pertanyaan saya gini, eee, pernah belajar di luar negeri, Ya, pernah menjadi praktisi, seorang dosen, dan sekarang menjadi komisioner gitu. Kalau saya tanya kepada Mas Binsyad ya, apa sih sebetulnya masalah yang paling hakiki yang menjadi akar masalah bangsa ini sebetulnya apa sih?
Pragmatisme, Mas. Pragmatisme. Pragmatisme. Dan di dalam pembentukan maupun penegakan serta praktek hukum di Indonesia itu sangat mengemuka. Pragmatisme itu dilakukan oleh kalangan advokat Hmm. dengan misalnya selalu membuka peluang untuk menghidupkan terus perkara. Oh. Ini yang kalau di negara lain atau di sistem lain disebut sebagai frivolous case. Jadi perkara yang sebenarnya nggak ada dasarnya, tetapi diajukan saja. Tujuannya itu adalah membuka peluang gitu ya, supaya syukur-syukur mungkin di level tertentu hakimnya jadi teledor dan memutus sesuatu yang menguntungkan mereka, atau membuka pintu-pintu untuk dilakukannya transaksi. Begitu juga kalau berdasarkan disertasi yang saya tulis mengenai PK begitu ya. Ya to be honest, penegak hukum kita juga banyak yang terjebak pada pragmatisme. Kasus misalnya PK oleh jaksa begitu ya. Sudah banyak sekali putusan jurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa PK itu seharusnya merupakan hak terdakwa, dan di masa lalu memang ada sebagian hakim yang membolehkan PK diajukan oleh jaksa. Tetapi dengan kriteria-kriteria yang sangat ketat, termasuk mengandung kepentingan publik di perkara tersebut yang sangat kuat. Tetapi itu banyak diabaikan juga. Banyak PK yang diajukan oleh jaksa yang sebenarnya perkara yang ibaratnya tidak sumir gitu, mungkin berasal dari awalnya itu semata-mata sengketa perdata. Kemudian kalangan akademisi kita itu juga sering terjebak pada pragmatisme. Seharusnya merekalah jadi sumber nilai, sumber yang orang-orang yang kemudian selalu mengingatkan kita-kita yang ada di dunia praktek begitu ya, untuk selalu ketat menjaga prinsip asas doktrin. Tapi kadang-kadang ya kita lihat mereka juga di situasi tertentu dan oknum-oknum tertentu itu terlibat dalam pusaran penanganan perkara dengan ya menjadi misalnya ahli bersaksi atau ya ahli bersaksi ya Mas ya, yang kemudian ya tidak pilah-pilah lagi begitu, yang kadang juga mengabaikan berbagai prinsip asas doktrin yang seharusnya mereka jaga begitu. Lalu para hakim kita ya dengan para pelaku peradilan yang pragmatis ini, mereka juga sulit untuk tidak ikut pragmatis. Jadi kalau menurut saya memang sudah waktunya kita untuk kembali kepada prinsip asas doktrin. Dan itu sudah disediakan dengan cukup baik ya oleh diskursus akademik, tidak hanya nasional tetapi terutama universal, yang kemudian kita perlu tegakkan dan jadikan pegangan kembali dalam melakukan praktek penegakan hukum. Pragmatisme dalam sistem peradilan ini corak industrialisasi ya? Betul, betul. Ya termasuk ya pada akhirnya dengan menggunakan pelicin-pelicin yang akhirnya membuat kita sama-sama pusing juga kan Mas ya. Dan publik juga pada akhirnya menjadi gelisah lagi begitu. Ya gini, saya tadi pagi berbicara cukup panjang lebar dengan seorang ahli hukum yang menurut saya cukup idealis. Ya dia mengeluhkan hal yang sama. Bagaimana seorang ahli gitu, kalau ahli itu dibiayai oleh negara untuk membuktikan satu tindak pidana, ya, dia mendapatkan uang 1,7 juta. Oke. Tapi seorang ahli yang sama, dia akan memilih menjadi ahlinya pihak terdakwa. Ya. Karena honornya 400 juta. Betul. Betul. Sehingga kepentingan pragmatisme uang itu yang kemudian melunturkan keahlian-keahlian yang disebut ahli bersaksi itu sebetulnya. Betul. Dan itu ya sudah sangat marak terjadi dan umum itu kita bicarakan begitu Mas. Yang kadang-kadang ya dengan tarif semacam itu gitu ya, apakah bisa yang bersangkutan lalu tetap konsisten apabila ada pesanan untuk misalnya yang mengabaikan begitu prinsip-prinsip asas doktrin hukum yang seharusnya mereka tegakkan gitu. Iya, jadi yang terjadi adalah siapa yang megang kapital besar, yang punya uang besar adalah yang jadi menang. Iya. Dan ya pada akhirnya pragmatisme itu hanya bisa dilawan kalau menurut saya dengan penyepakatan
etika ya Mas ya, Hmm, internalisasi etika di semua kalangan, termasuk juga ya pada akhirnya penegakannya begitu. oke. Kalau negara bangsa, Bung Binsyat, yang Anda kagumi atau itulah cita rasa negara bangsa yang Anda yakini, itu di negara mana ya? Untuk sistem peradilan ya? Apapun. Oke, sebenarnya ada banyak aspek yang kita bisa lihat begitu ya. Jadi tidak kemudian hanya mengacu pada satu, negara bangsa. Tentu saja karena kita menganut sistem civil law, kita ya perlu melihat, negara civil law yang lain. Kalau menurut saya dari sistem hukum, sistem peradilan, Belanda termasuk yang layak untuk kita jadikan tempat untuk belajar begitu ya. Mengingat karena memang kita juga mewarisi Tradisi sistem Belanda. hukum dan sistem peradilan yang mereka bawa kemari, di masa penjajahan gitu ya, dan di sana sudah berubah sesuai konteks, dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan, dan juga mengingat memang recognition dari berbagai lembaga internasional, pemeringkat, lembaga survei dan lain-lain yang menyatakan bahwa sistem peradilan mereka, ya dianggap independen, relatif bebas dari korupsi. Sementara kalau di common law saya rasa ya negara-negara seperti, yang kecil-kecil ya seperti New Zealand juga menarik, kemarin saya baru dari sana. Kemudian Australia karena tetangga kita harus banyak belajar. Tentu saja tidak Hmm, melulu mereka serba sempurna, pasti akan kalau kita lihat lebih dalam banyak juga masalah yang ditemukan. Tapi untuk hal-hal tertentu saya rasa, kita bisa cukup banyak belajar dari sana. Salah satu yang kemarin, cukup mencolok Mas ya, soal keterbukaan hmm, pengadilan, keterbukaan persidangan begitu ya. Itu di sana itu semua persidangan itu direkam. hmm, Di Australia, di New Zealand ya, baik itu rekaman berupa audio maupun video. hmm. Video biasanya untuk kasus-kasus tertentu atau tingkatan peradilan tertentu. Tetapi pengadilan wajib untuk menyediakan rekaman sidang. Yang itu bisa digunakan oleh para pihak yang berperkara untuk kepentingan upaya hukum atau untuk kepentingan melaporkan kepada lembaga pengawas kalau mereka menganggap hakim berperilaku tidak sesuai dalam memeriksa dan memutus perkara. Itu berguna bagi lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial untuk memastikan dan mendapatkan bukti yang akurat bahwa memang ada atau tidak suatu pelanggaran kode etik yang dituduhkan begitu. Dan bagi hakim itu juga merupakan suatu bentuk perlindungan begitu. Ya, Ketika mereka dipermasalahkan tanpa dasar, mereka punya acuan ya. begitu. Nah, ini yang kita perlu tiru begitu. Sampai sekarang saya rasa rekaman sidang itu kita masih Hmm, luar biasa sulit untuk mendapatkannya gitu. Wartawan juga kan sebenarnya membutuhkan ya untuk kepentingan menyoroti kasus-kasus yang memang menarik perhatian publik dan di kita ya seringkali kemudian hakim mempermasalahkan ketika ada ya. rekaman-rekaman yang dibuat tanpa izin misalnya Ya, oleh karena ketertutupan bisa menutupi segalanya kan, betul, begitu. betul. Kalau saya bertanya, eee, pemimpin atau siapapun yang menjadi, idola Bung Binsyat siapa ya? Eee, Pemimpin yang menjadi idola ya Mas, Atau cukup berpengaruh dalam cara berpikir Anda atau apapun? saya suka sama Presiden Habibie Mas, Habibie? dan, kalau boleh Hmm, menyebut yang lain saya juga mengagumi Presiden Abdurrahman Wahid. hmm. Karena, banyak tonggak-tonggak Oh, reformasi itu yang dihasilkan oleh Presiden Habibie gitu ya, tapi kemudian, eksekusinya itu banyak yang terjadi di masa Gus Dur? Presiden Abdurrahman Wahid. Hmm, Walaupun mungkin ada sebagian yang tidak selesai dan dilanjutkan oleh presiden-presiden berikutnya, tetapi cara pandang mereka yang terbuka, kemudian sikap demokratis yang memang dianut oleh mereka, dan itu sepertinya menjadi darah daging ya, dan pada akhirnya juga kemampuan mereka untuk mengeksekusi ya cara pandang yang mereka yakini dengan kekuasaan dan kewenangan yang mereka punya, terlepas panjang atau pendeknya masa jabatan mereka, itu saya kagumi betul. oke.
Sebagai ahli hukum, apa bayangan Mas Binsyad ketika mimpi Indonesia ketika bangsa ini berusia 100 tahun, 17 Agustus 2045? Iya, kita punya peradilan yang bisa dibanggakan, Mas. Eee, yang kemudian apabila kita, ceritakan begitu, itu bisa membuat siapapun tersenyum. Mmm, Tidak hanya warga negara kita, tetapi juga orang-orang yang berasal dari sistem atau negara lain begitu. Tersenyum kenapa? Karena peradilan yang kita miliki, saya harap itu betul-betul peradilan yang bersih, tetapi juga mandiri. mmm, Peradilan yang akuntabel, mmm, tetapi juga independen. Dan peradilan yang kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum mmm, yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. Bisa menjadi andalan para pelaku usaha kecil pada saat mereka ketika mencoba merintis usahanya menemukan kendala, menemukan sengketa gitu ya. Dan mereka percaya bahwa pada saat mereka membawa sengketanya itu ke pengadilan, sengketa tersebut akan diintervensi, ditengahi secara fair begitu. oke, Peradilan yang kompeten, di samping tentu saja berintegritas, karena integritas saja tidak cukup, Mas. Karena itu di Mahkamah Agung dan ini yang juga saya dorong terus, sekarang diterapkan yang disebut dengan sistem kamar. Saya sih mmm, berharap sistem kamar juga bisa diberlakukan sampai ke pengadilan tingkat bawah. Jadi mereka harus kompeten, eee, untuk kemudian bisa menuangkan integritasnya itu di dalam produk esensial dari pengadilan, yaitu putusan yang bisa di-enforce dengan baik. optimis? Saya optimis. Mmm, Saya melihat kemarin teman-teman hakim muda, mmm, kemampuan mereka untuk mengorganisasikan diri gitu ya, keberanian mereka untuk berhadapan dengan publik, termasuk lembaga-lembaga negara, itu cikal bakal dari pemimpin-pemimpin peradilan kita di masa depan. Dan harus saya akui bahwa hakim-hakim yang kemarin itu mayoritas yang dilahirkan dari suatu proses rekrutmen hakim tingkat pertama yang terbaik yang pernah diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Dan kita berharap jangan ada di antara mereka yang kemudian terkontaminasi, tercemari, terpengaruh, dan pada akhirnya ya jadi bagian dari mafia peradilan. Saya pegang betul janji mereka di dalam pernyataan-pernyataan mereka di medsos dan lain-lain bahwa mereka ke depan dengan apa yang sudah mereka dapat dari hasil perjuangan yang akan kesejahteraan, ingin betul-betul melakukan bersih-bersih termasuk melaporkan hakim-hakim yang mmm, terlibat dalam mafia peradilan. oke, menjadi whistleblower ya? Jadi whistleblower. Oke. Baik, Bung Misyad, makasih ya telah Makasih, Mas. bergabung di Back to BDM. Ya, makasih Jadi banyak, Mas teman-teman, enough Budiman. is enough, itu adalah dikatakan oleh Binsyad Gaddafi menanggapi skandal mafia peradilan di Jakarta yang melibatkan uang sampai 1 triliun rupiah, sesuatu yang luar biasa dan itu harus segera diatasi sehingga butuh kerja bersama dari pimpinan Mahkamah Agung termasuk melibatkan kelompok-kelompok di luar untuk membenahi dan menyelesaikan isu mafia proyek sudah berakar cukup dalam di Indonesia. Bagi kalangan hakim yang ingin merespon diskusi saya dengan Binsyad Gaddafi, saya persilahkan. Kita akan memberikan ruang yang sama agar terdapat keseimbangan perspektif dari itu semua, dari masalah ini. Sampai jumpa di Back to BDM edisi berikutnya.